Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alyasya Mukmin, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya dan jurusan Sastra Jepang dengan NIM 63824-014. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman semua mengenal lebih dekat salah satu kekayaan budaya Nusantara yang sangat berharga, yaitu kain songket. Nah, kira-kira apa sih kain songket itu? Kain songket adalah jenis kain tenun tradisional yang disisipkan benang emas atau perak ke dalam tenunannya. Hasilnya, kain yang bercahaya dan juga penuh kemewahan. Nama songket sendiri berasal dari kata sungkit, yang berarti mengait atau mengangkat sesuai dengan teknik menyisipkan benang logam ke dalam kain dasar. Songket bukan kain biasa. Ia telah hadir sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Di masa itu, Palembang menjadi pusat perdagangan antar India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Dari sinilah masuk benang emas dan sutra, yang kemudian dipadukan oleh tangan-tangan terampil pengrajin lokal. Kemudian, pada masa Kesultanan Palembang Darussalam di abad ke-17, kain songket berkembang menjadi simbol kejayaan dan status. Tak hanya di Palembang, songket juga hidup di Minangkabau, Lombok, Bali, hingga Kalimantan Barat. Masing-masing dengan motif dan makna budayanya sendiri. Di Minangkabau, songket dikenal sebagai songket pandai sikek, dikenakan saat pernikahan dan upacara adat. Di Lombok, songket menjadi identitas masyarakat Sasak, diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Dulu, tidak semua orang boleh memakai songket. Kain ini hanya dikenakan oleh bangsawan, keluarga raja, atau pemimpin adat dalam acara resmi. Ia adalah simbol kehormatan, kedudukan, dan warisan budaya. Proses membuat songket sangatlah rumit. Dimulai dari menenun benang dasar, lalu menyisipkan benang emas satu persatu membentuk motif. Dibutuhkan ketelatenan, keterampilan tinggi, dan waktu yang panjang. Bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Inilah seni yang lahir dari kesabaran dan cinta. Motif songket tidak dibuat sembarangan. Ada motif pucuk rebung yang melambangkan pertumbuhan, motif bunga yang menggambarkan keindahan, dan motif bintang sebagai harapan untuk bersinar. Setiap motif menyampaikan doa dan filosofi. Dan berikut ini terdapat jenis motif-motif kain songket. Yang pertama, ada songket tretes. Pada kain songket jenis tretes ini, umumnya tidak dijumpai pola motif pada bagian tengah kain. Misalnya motif-motif yang terdapat dalam songket tretes mender yang hanya terdapat pada kedua ujung pangkalnya dan pada pinggir-pinggir kain. Bagian tengah dibiarkan polos tanpa motif. Selanjutnya ada songket lepus. Lepus kurang lebih artinya menutupi. Songket yang benang emasnya hampir menutupi seluruh bagian kain. Sesuai motifnya, jenis songket lepus ini pun dikenal dengan berbagai macam nama. Lempus lintang yang memiliki motif bergambar binatang, songket lempus berantai, songket ulir, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada songket bungo pacik. Pada kain songket bunga pacik, sebagian besar dari motifnya dibuat dari benang kapas putih sehingga benang emasnya tidak banyak terlihat dan hanya mengisi sebagai motif selingan. Selanjutnya, ada songket kombinasi. Songket kombinasi sesuai namanya merupakan perpaduan dari jenis-jenis songket lainnya. Misalnya, songket bungo cino yang merupakan gabungan jenis motif songket bungo pacik dengan jenis songket taur. Sedangkan jenis songket bungo intan adalah gabungan antara songket bungo pacik dengan jenis songket tretes. Dan yang terakhir, ada songket limar. Songket limar atau kain limar berbeda dengan pengerjaan songket lainnya. Songket ini ditenun dengan corak ikat pakan. Motifnya berasal dari jalinan benang pakan, benang lungsi yang diikat dan dicelup warna pada bagian-bagian yang diinginkan sebelum ditenun. Kain limar ini biasanya digunakan untuk kain sarung laki-laki atau perempuan yang disebut sebagai sewot. Songket bukan sekadar kain, ia adalah cerita tentang peradaban, tentang tangan-tangan pengrajin yang sabar, tentang nilai yang dijaga turun-temurun, dan tentang keindahan yang lahir dari budaya kita sendiri. Mari kita lestarikan warisan ini agar generasi mendatang tetap bisa melihat, mengenal, dan bangga akan kain songket. Terima kasih telah menyimak. Salam budaya.